وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Muhajirin Taman Boston Puri Suryajaya, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik. Sebab dengan hidayah taufik kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang halal, mana yang haram. Semua itu karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tidak akan pernah mampu melangkahkan kaki ke masjid ini untuk menuntut ilmu jika bukan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang menggerakkan langkah kaki kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan melalui talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan karunia nikmat-nikmatnya kepada kita, sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, yang isi doa itu meminta kepada Allah agar kita selalu diberikan nikmat yang tidak akan pernah habis. Doa itu berbunyi, riwayat Ibnu Hibban, Nabi ajarkan doa ini kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas, wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah habis. Itu yang perlu kita garis bawahi. Lalu doa ini ditutup, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Dan aku memohon kepadamu ya Allah untuk bisa menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi, kekal untuk selamanya. Doa ini bisa Bapak Ibu dapatkan di dalam buku yang ditulis oleh Ustadzuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Buku yang berjudul Kumpulan Doa dari Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahih. Baik,
Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, dan kita dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Ahad pekan keempat ba'da asar, materinya membahas tentang ensiklopedi solat menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, menurut catatan saya pada bulan yang lalu kita telah menjelaskan tentang 10 macam bentuk uzur diperbolehkannya seorang laki-laki untuk sholat di rumah, tidak di masjid. Itu pada bulan yang lalu. Apa saja bentuk-bentuk uzurnya sehingga boleh bagi seorang laki-laki itu dia tidak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, bahkan diperbolehkan untuk tidak mengikuti sholat Jumat karena adanya uzur. 10 macam uzur, dan ini sudah kami sampaikan pada bulan kemarin. Bahkan saya juga menjelaskan tentang hukum sholat berjamaah baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, hukum sholat berjamaah di masjid. Baik, itu sudah tuntas. Sekarang kita berganti bab, masih seputar sholat. Pada sore hari ini yang akan kita angkat ke permukaan, kita beri judul menggapai khusyuk di dalam sholat. Menggapai khusyuk di dalam sholat. Baik, bagaimana sih supaya kita ini sholat bisa khusyuk? Nah gitu ya. Nah ini yang sedang kita bicarakan pada sore hari ini. Nah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi terlebih dahulu yang berbicara tentang masalah khusyuk. Sebagai kata pengantar muqaddimah, saya akan bacakan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Silakan bisa dicari jilid 1 Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 542. Kami bacakan. An Abi Darda radhiyallahu an qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al khusyu' hatta la tara fiha. Silakan baca artinya. Dari Abu Darda radhiyallahu an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Perkara pertama yang diangkat dari umat ini adalah kekhusyuan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum dilanjutkan terjemahannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara pertama yang pertama kali diangkat oleh Allah dari umat ini adalah kekhusyuan. Berarti ini hadis ini masuk kategori tanda-tanda kecil kiamat. Jadi Bapak Ibu kalau kepingin tahu tanda-tanda kecil kiamat itu apa, banyak. Salah satunya ini. Jadi Nabi memberitahukan nanti di akhir zaman yang pertama kali diangkat oleh Allah itu khusyuk. Sehingga Nabi melanjutkan sabdanya, sehingga nanti kita akan melihat sudah banyak orang-orang itu yang sholatnya tidak khusyuk. Apa kata Nabi? Silakan. Sehingga kamu tidak melihat seorang pun yang khusyuk di dalamnya. Loh, sehingga kalian akan melihat tidak ada satupun orang yang khusyuk dalam sholatnya. Itu berarti kiamat sudah semakin dekat. Jadi kalau sekarang ini banyak orang yang sholat tidak bisa menggapai kekhusyuan, ya, maka itu berarti tanda-tanda kecil kiamat. Saya tidak mengatakan tanda tanda kiamat kecil ya, enggak. Itu berarti merendahkan kiamat kalau seperti itu. Saya katakan tanda kecil kiamat.
kiamat, bukan tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar, bukan. Yang benar tanda kecil kiamat, tanda besar kiamat. Lo bedanya ada tak? Ada. Apa bedanya? Kalau tanda-tanda kecil adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kejadiannya berulang terus, mulai Nabi diutus sampai nanti akhir zaman, hari kiamat. Dan ketika munculnya kejadian itu dianggap lumrah oleh manusia, dianggap wajar. Contohnya banyak, yaitu diantaranya populasi wanita lebih banyak daripada laki-laki. Itu tanda kecil itu. Yang kedua, banyaknya bermunculan kematian mendadak, mati tanpa sebab. Nah, itu tanda kecil itu, ya. Terus khomer diminum di mana-mana, musik di mana-mana, itu ya. Lalu riba merajalela, zina di mana-mana. Oh, itu. Sehingga mereka yaitu tanpa malu melakukan itu di depan orang banyak. Baik, itu yang Nabi sampaikan, tanda-tanda kecil. Termasuk banyaknya bermunculan anak-anak durhaka. Seorang anak yang memposisikan dirinya sebagai seorang tuan, layaknya tuan, sedangkan orang tuanya diperbudak. Berarti maksudnya munculnya anak durhaka. Itu tanda-tanda kecil, ya. Banyak sekali, banyak tanda-tanda kecil. Lah terus kalau tanda-tanda besar, lah ini beda. Kalau tanda besar, tanda besar kiamat itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang ketika Nabi diutus belum terjadi, sekarang pun belum terjadi, tapi pasti muncul di akhir zaman, yang ketika munculnya tidak dianggap lumrah, nggak biasa oleh manusia. Contohnya matahari terbit dari arah terbenamnya. Biasanya terbit dari arah timur, ini terbitnya dari arah barat, dari arah terbenamnya. Ini sudah di luar kebiasaan, ini sudah. Lalu kemudian akan keluar Dajjal, muncul Imam Mahdi, turun Isa alaihissalam. Lah ini sudah tanda besar, ini sudah, ya. Apalagi nanti di akhir-akhir ada Ya'juj Ma'juj. Ini tanda besar, bukan tanda kecil, ya. Baik, nah ini yang sedang kita bicarakan tadi adalah salah satu tanda kecil kiamat, hilangnya kekhusyuan. Sudah banyak orang yang sholat nggak khusyuk lagi. Itu pertama kali yang diangkat oleh Allah, kekhusyuan. Nah itu ya. Maka karena khusyuk ini penting, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bahas, ya, berdasarkan dalil yang kita dengarkan tadi. Maka materinya kita bagi menjadi 6 bagian, supaya urut kita buatkan kerangkanya, Bapak Ibu, supaya step by step, satu persatu bisa kita tuntaskan, supaya enak belajarnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi atau makna khusyuk. Khusyuk ialah, nah itu, apa artinya khusyuk itu? Itu yang pertama itu. Yang kedua adalah dalil-dalil tentang pentingnya khusyuk. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran, hadis Nabi tentang pentingnya khusyuk dalam segala hal, ya. Jadi khusyuk itu tidak selalu identik dalam hal sholat, enggak. Tidak selalu identik dalam hal sholat, enggak. Dalam segala hal, sholat apa ini, dalam hal berdoa itu butuh khusyuk juga. Tidak harus sholat, tidak harus sholat. Jadi dalam segala hal, mana dalil pentingnya, atau kalau kita bahasakan yang keren, urgensivitas khusyuk, nah, dalam kehidupan kita, mana dalilnya? Itu nomor 2. Yang nomor 3, hukum khusyuk. Apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Wajib apakah sunnah? Nah itu nanti kita akan bahas hukum khusyuk. Yang nomor 4 adalah, yang nomor 4, tips kiat-kiat menggapai kekhusyuan dalam sholat. Nah ini menarik, ini yang nomor 4. Bagaimana caranya supaya sholat kita ini bisa khusyuk? Tips kiat-kiat menggapai kekhusyuan di dalam sholat. Itu nomor 4. Yang nomor 5, nah ini
kebalikannya yang nomor 4 ini ya. Nomor 5 adalah jauhi perkara-perkara, jauhi perkara-perkara yang dapat menghalangi kekhusyuan. Jadi ada beberapa hal yang membuat sholat kita tidak khusyuk, maka kita harus jauhi, tinggalkan, jauhi. Nah itu ya, perkara-perkara yang menyebabkan kita kehilangan kekhusyuan, yang bisa menghalangi kekhusyuan. Nah itu materi nomor 5. Yang keenam, nah ini nomor 6 ini adalah hindari khusyuk palsu. Khusyuk palsu. Maksudnya khusyuk palsu itu apa Ustadz? Lah nanti kita akan sebutkan ya. Baik, sekarang kita awali satu persatu lebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dulu, yang pertama makna definisi khusyuk. Apa itu khusyuk? Ya, apa yang dimaksud dengan khusyuk? Baik, saya akan sampaikan keterangan beberapa para ulama. Ya, di antaranya adalah apa yang dimaksud dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah. Kami nukil di dalam kitab Mufradat ya. Imam Raghib Al-Asfahani rahimahullah, beliau berkata, khusyuk itu adalah tenangnya anggota badan. Ya, maksudnya disertai dengan tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya khusyuk itu adalah tenangnya anggota badan kita saat beribadah, disertai dengan tunduk dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang namanya khusyuk. Bahkan sebagian ulama lain mengatakan khusyuk itu kalau ditulis di papan tulis itu ada 3 huruf hijaiyah. Khusyuk itu 3 huruf hijaiyah. Yang pertama kha, yang kedua shin, yang ketiga ain. Khusyuk kha shin ain, yang ternyata kalau digandeng menunjukkan makna ketenangan, ketentraman. Intinya itu, intinya tenang, tentram ya, tidak tergesa-gesa ya, dan seterusnya. Tenang, tentram. Makanya tadi dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, beliau berkata khusyuk itu digunakan untuk anggota badan yang tenang ya, dan disertai dengan tunduk dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, nah saya kok lebih cenderung yang nomor 2 ini yang menarik. Definisi nomor 2 ini yang kami nukil dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yaitu di dalam kitab Madarijus Salikin ya, Madarijus Salikin. Bagaimana itu? Saya bacakan. Ya, diperhatikan saja, didengarkan saja Bapak Ibu sekalian. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, khusyuk itu diibaratkan oleh beliau, ini menarik ini ibaratnya, diibaratkan oleh beliau seperti seorang budak yang dihadiahkan kepada sang raja. Budak yang dihadiahkan kepada sang raja. Baik. Lalu kemudian pertanyaannya, apabila budak tersebut ternyata fisiknya cacat, matanya mohon maaf buta ya, berkebutuhan khusus, telinganya maaf tunarungu, tuli, tangannya maaf, tangannya ya nggak usah, biar nggak usah. Tangannya yaitu mohon maaf cacat, kakinya cacat. Bayangkan, kira-kira pertanyaan saya, maukah sang raja menerima budak yang serba kekurangan seperti ini? Jawabannya pasti tidak mau. Pasti raja pasti pengennya budak yang sempurna fisiknya. Lah kalau matanya buta, telinganya tuli, tangannya cacat, kakinya cacat ya, terus
bagaimana? Kaitannya sama sholat itu apa? Nah, nanti saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Lalu kemudian budak yang kedua dihadiahkan kepada sang raja. Matanya ada, telinga ada. Ya, sudah ya. Tangannya sempurna, kakinya ada sempurna, tapi mayit mati. Kira-kira sang raja mau menerima budak yang sudah meninggal, mayit begini? Jawabannya, ya nggak mau lah. Terus kaitannya sama sholat itu apa? Baik, kaitannya adalah yang pertama, budak tadi yang cacat. Seperti itulah orang sholat kalau gerakannya salah, takbiratul ihramnya salah, tata caranya, sedekapnya salah, rukuknya salah, i'tidalnya, sujudnya salah, semuanya salah. Maka maukah sang raja, dalam hal ini Allah Azza wa Jalla, menerima sholatnya orang seperti ini yang takbiratul ihramnya salah, rukunya semuanya salah, yaitu kaifiahnya salah, tata caranya? Maka tentunya Allah tidak mau menerima sholatnya orang seperti ini. Lah kalau yang nomor dua tadi, yang budak jadi mayit itu adalah seperti orang sholat, gerakannya sempurna, takbiratul ihram, sedekap, rukuk, masya Allah, i'tidal, sujud sempurna, tapi ketika sholat meni masa opo enak iyo. Oh iya, itu kan duitku tak dikek kono, itu uang itu ya Allah mulai kemarin tak cari. Dia mengingat sesuatu di luar sholat, nggak fokus sama bacaan. Ya kayak tadi, budak tadi itu fisiknya lengkap tapi mayit. Seperti itulah orang sholat yang nomor dua, semuanya lengkap sempurna kaifiannya, tapi hatinya tidak hadir di dalam sholat. Makanya khusyuk itu meliputi dua hal, ya kaifiahnya, ya hadirnya hati. Sekarang percuma kaifiahnya betul tetapi dia mengingat sesuatu. Kenapa ya kok suami saya itu kok begini, kenapa ya anak saya itu kok belajarnya itu, ingat sesuatu di dalam sholat. Nah ya ini yang namanya tidak khusyuk ya. Oleh karena itu khusyuk itu ya lahir ya batin. Lahirnya gerakannya betul, batinnya hadirnya hati di dalam sholat. Nah seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya orang sholat itu masih memikirkan sesuatu yang ada di luar sholat, maka itu berarti pertanda sholatnya tidak khusyuk ya. Apakah batal Ustaz? Tidak, sholatnya tidak batal, tetapi mengurangi pahala sholat. Mengurangi pahala sholat. Loh memangnya pahala sholat itu bisa berkurang Ustaz? Bisa. Mana dalilnya? Buka Abu Dawudnya. Coba dibuka Abu Dawud nomornya 671 apa 761? Coba 671 dulu. Coba dari 671 dari mana? Dari Anas. Dari Anas. Sempurnakanlah shaf pertama. Oh bukan 671. Coba sebentar 769 coba 769 Abu Dawudnya. Abu Dawud 769-nya dari Aisyah, dengan apakah Nabi berdoa? Allahumma Rabbi Jibril, doa engkaulah zat apabila hendak mengerjakan sholat malam beliau sebentar ya. Sholat bisa berkurang pahala sholat ya. Disebutkan di dalam riwayatnya, betul riwayat Abu Dawud. Sebentar saya carikan dulu nomornya, nomornya Abu Dawud, nomornya yaitu disebutkan, kata Nabi SAW, ada orang itu setelah mengerjakan sholat, pahala yang ia dapatkan hanya 1/10, lalu 1/9, lalu 1/8, lalu 1/7, 1/6. Sebentar sambil saya ingat-ingat itu nomornya ya. Abu Dawud
Itu kita lewati dulu ya. Kenapa? 796 coba, 796 Abu Dawud. Ya betul, 796. Naam, jazakallah khairan. Betul. 796 itu yang betul. Ya. Ya, kebalik tadi 769, 796. Dari Ammar bin Yasir. Betul, Ammar bin Yasir. Betul. Silakan. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Kita dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi tus'uha sumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rub'uha sulusuha nisfuha." Silakan. Sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar mengerjakan sholat, namun pahalanya sholat yang tercatat baginya hanyalah 1/10 dari sholatnya. Ya kan, 1/10. Terus kemudian 1/9 dari sholatnya. 1/9. Lalu 1/8 dari sholatnya. terus 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan 1/2-nya saja. baik, 50%, hanya 50%, nggak sampai 3/4, 75%, apalagi 100%. Kenapa? Yaitu tadi, karena tidak khusyuk, atau mungkin karena kaifiyah sholatnya, atau bacaannya salah, dan seterusnya. Makanya sholatnya sah, tidak batal, tapi mengurangi pahala sholat tentunya. Baik, kita lanjutkan sekarang Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan sekarang yang kedua, materi yang kedua, pelajaran yang kedua, dalil-dalil tentang pentingnya khusyuk, urgensivitas khusyuk. Ya, saya akan sebutkan beberapa di antaranya. Satu, yang pertama, dalil yang pertama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa khusyuk dalam segala keadaan, khususnya ketika sholat. Allah memerintahkan kita untuk khusyuk dalam segala keadaan, terutama dalam masalah sholat. Mana dalilnya? Ayo dibuka Al-Baqarahnya, ayatnya 238. Al-Baqarah 238. Allah berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Silakan. Peliharalah sholat, peliharalah semua sholat, dan sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Sholat wusta itu sholat pertengahan, nama lainnya sholat asar. Kenapa kok sholat asar dinamakan wusta, pertengahan? Karena sholat asar itu tengah-tengah antara subuh zuhur maghrib isya, tengah-tengahnya asar, makanya disebut wusta. Padahal Bapak Ibu coba diperhatikan teks terjemahannya, peliharalah semua sholat. Lah kalau semua sholat kan asar masuk bagian, subuh zuhur asar maghrib isya. Peliharalah semua sholat, asar kena, sama Allah diulangi lagi, dan sholat wusta berarti dikasih penekanan. Asar ini dikasih penekanan. Bahkan ada dalil yang mengatakan, menyebutkan, kalau nggak salah kitabnya di sana, Sahih Targhib wa Tarhib, man taraka sholatal asri faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan sholat asar maka terhapus amalannya. Loh, bayangkan, ninggalkan sholat asar terhapus amalannya. Itu ada hadisnya sahih, ya, disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, baik. Kalau pengen tahu nih, nggak apa-apa. Kalau pengen tahu, sekalian aja, mumpung sudah dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhibnya. Ya, itu nomornya, ya, nomornya adalah Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya nomor 300. Sebentar. Nomornya itu disebutkan di dalam Sahih Targhib wa Tarhib.
Nomornya 300-an ya, sebentar. Ya, silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhibnya. Jilid 1 Abu Hurairah ya. Jilid 1. Baik. Nomornya 400-an, 478. 478, 479 dan 480. Silakan. 478 baca dari Buraidah radhiyallahu an. Silakan. Dari Buraidah radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Nabi SAW beliau bersabda, Man taraka salatal asri faqad habita amalu. Silakan. barang siapa meninggalkan sholat asar, maka amalnya telah batal, terhapus. Tuh, telah batal. Ya, 478 nomornya. Amalnya telah batal, terhapus. Coba yang satunya lagi, 479 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah SAW beliau bersabda, Man taraka salatal asri muta'ammidan habita amaluhu. Silakan. barang siapa meninggalkan sholat asar secara Sengaja ditinggalkan, maka amalnya telah batal. baik. Terakhir 480 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, Alladzi tafutuhu salatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Naudzubillah min dzalik. Silakan. orang yang waktu sholat asar telah luput darinya, Orang yang luput sholat asar, dia nggak ngesolat asar, maka seperti apa? maka seolah-olah keluarga dan hartanya diambil. Baik, seolah-olah dia kehilangan keluarga dan hartanya. Gimana orang kehilangan harta? Kehilangan orang yang dia cintai. Seperti itulah nanti, rugi serugi, menyesal dia nanti di hari kiamat. Waliyadzubillah. Katanya para alim ulama, salah satunya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang dimaksud meninggalkan sholat asar ini ada dua maksudnya. Yang pertama, meninggalkan sholat asar secara total, jadi sama sekali nggak pernah sholat asar, maka seluruh amalannya mulai akil balik sampai dia seusia berapa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena total. Adapun kalau meninggalkan sholat asar pada sebagian hari, kemarin hari Sabtu tidak sholat asar, hari Ahad ini sholat asar, itu yang dihapus adalah amal solehnya Sabtu kemarin. Jadi kalau Sabtu kemarin dia itu tahajud, ya malamnya kan berarti malam Sabtu kan, Sabtu dini hari dia tahajud, ya qobliyah subuh juga, bahkan sodako, tapi nggak sholat asar, maka amalan dalam sehari itu yang dihapus oleh Allah. Lah kalau orangnya tobat, Ustaz, tobat dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali, apakah amalannya tetap lenyap? Enggak. Allah tidak zalim. Amal apa yang sudah terhapus dikembalikan lagi. Sebagaimana orang-orang kafir disebutkan, orang kafir itu kalau berbuat baik maka tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dia termasuk orang-orang rugi. Jadi orang-orang kafir yang semasa hidupnya di dunia melakukan kebaikan nggak diterima oleh Allah. Begitu dia masuk Islam, mu'alaf, ya nggak ada istilahnya hari mu'alaf sedunia, nggak ada. Jangan aneh-aneh, ya jangan aneh-aneh, nggak ada istilah memperingati merayakan hari mu'alaf sedunia. Ini kan, ini orang yang mereka pengusung toleransi kan kehabisan akal. Kau oleh ngucapno selamat Natal, ya wis iki ya wis sudah. Hari selamat merayakan selamat hari mu'alaf sedunia. Ya, baik, kita kembali ke materi kita. Jadi ini menunjukkan, maka ketika dia masuk Islam mu'alaf, seluruh kebaikan dia semasa dia masih kafir
dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak zalim. Semuanya dihitung oleh Allah kebaikan-kebaikannya. Nah, itu ya. Makanya dalam hal ini Allah tidak zalim. Orang-orang yang meninggalkan sholat asar amalnya terhapus. Ya, jika dia bertobat sebelum ajalnya, maka seluruh kebaikannya dikembalikan kembali, ya. Sama dengan orang memutus silaturahim. Itu kan amalnya nggak diterima oleh Allah. Amalnya nggak diterima oleh Allah. Orang mutus silaturahim. Kita ribut dengan teman kita sama tetangga, nggak kayak gini dampaknya. Tapi ribut saduluran, percuma. Kita mau tahajud tiap hari, umroh tiap bulan, nggak akan diterima oleh Allah. Gak akan diterima. Sama karib kerabat loh ya, karib kerabat, rahim, silaturahim. Ya, ini bukan silaturahmi, bukan silaturahim yang rahim, yang ada kaitannya dengan nasab, darah, garis keturunan, atau mungkin karena sebab perkawinan, ya, atau mungkin karena sebab persusuan. Amalnya nggak akan diterima. Coba dibuka Abu Hurairah nomor 2538, Sahih Targhib jilid 5, 2538. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5 nomor 2538. Apa betul orang mutus silaturahim amalnya tidak diterima? Kalau orangnya taubat, maka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, ya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya silakan, sesungguhnya amal perbuatan Bani Adam manusia diajukan pada setiap Kamis malam Jumat. Ya, malam Jumat. Terus kemudian, maka tidak akan diterima amal orang yang memutus hubungan kerabat. Nah, gak diterima sampai akur, baru kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan. Jadi rugi capek-capek beribadah nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang teruskan, lanjutkan tadi yang surat Al-Baqarah tadi ayat 238 terjemahannya belum kelar tadi, ulang lagi. Al-Baqarah 238, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Silakan. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Sudah saya jelaskan sholat wusta itu sholat apa. Lanjut. Dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Perintah, berarti perintah. Allah memerintahkan kita agar kita khusyuk, terutama dalam masalah sholat. Nomor 2, urgensivitas khusyuk. Dalil nomor 2, orang yang sholatnya khusyuk, ana ulang, orang yang sholatnya khusyuk, ciri-ciri sifat penghuni Firdaus. Orang kalau sholatnya khusyuk, maka dia termasuk ciri-ciri penghuni Firdaus. Firdaus ini apa Ustaz? Apakah nama surga? Bukan. Firdaus ini adalah nama tempat tertinggi yang ada di dalam surga, yang letaknya persis di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam Firdaus ada 4 mata air yang mengalir ke surga-surga yang ada di bawahnya. Yang pertama adalah mata air, yang kedua atau sungai air, sungai susu, sungai madu, sungai khomer. Bayangkan ini ya, Masya Allah. Seperti itu, yang mengalir ke surga-surga yang ada di bawahnya. Dan tentunya khomernya berbeda dengan khomer yang ada di dunia ini, ya. Jangan disamakan dengan topi miring, jangan, ya. Nggak ada, ini beda ini. Ya, nggak tahu apa betul ada istilah topi miring. Ada. Ustadz kau tahu? Ya, sudah nggak usah. Katanya gitu ya. Baik, dikasih tahu saya. Kita lanjutkan. Meskipun namanya bagus-bagus dan mereka merubah nama khomer tidak sesuai dengan namanya supaya menarik, tekwila, ya, seperti itu. Padahal intinya khomer, memabukkan. Sedikitnya banyaknya tetap khomer, haram sampai hari kiamat. Sedangkan di akhirat sungai khomer lezat, ya. Baik, kita lanjutkan.
Gimana rasanya? Ya nanti ditunggu saja. Mudah-mudahan kita semua termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat mana dalilnya. Orang yang sholatnya khusyuk itulah ciri penghuni Firdaus, sifat penghuni Firdaus. Ayo dibuka Al-Qur'annya, surat nomor 23. Surat nomor 23. Ayatnya ayat 1 dan 2, lalu langsung 10 dan 11. Dilompati aja. 1 dan 2, lalu 10 dan 11. Allah Ta'ala berfirman, Qad aflahal mu'minun. Surah nomor 23 Al-Mu'minun, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Baik, langsung lari ayat 10-nya. Kita lewati, ya. Kita lewati sifat penghuni Firdaus yang lain, langsung nomor 10. Ulaika humul warisun. Ayat 11. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Silakan. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, Cirinya orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. orang yang khusyuk dalam sholatnya akan mendapatkan apa nanti di akhirat? Lari ayat 10. Silakan. Mereka itulah orang yang akan Mewarisi apa maksudnya? yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Terus Mereka kekal di dalamnya. itu yang benar, yang akan mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi artinya apa? Artinya Firdaus ini bukan nama surga, ya, tetapi Firdaus ini adalah nama sebuah tempat yang tertinggi yang ada di dalam surga, derajat tertinggi yang ada di dalam surga. Surga itu kan memiliki 100 derajat, Bapak Ibu. 100 derajat, 100 tingkatan, 100 level. Yang tiap 2 tingkatnya, antara tingkatan yang pertama dengan yang di atasnya, seperti orang yang melakukan perjalanan 500 tahun. Ya, seperti itu ya. Lah ini yang paling tinggi, itu Firdaus. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dalil yang nomor 3 yang menunjukkan pentingnya khusyuk. Nah ini, orang yang berdoa dalam keadaan khusyuk menjadi salah satu penyebab diterima doanya. Orang yang berdoa dalam keadaan khusyuk menjadi salah satu sebab diterimanya doa. Makanya orang itu kalau berdoa dengan khusyuk, Allah akan kabulkan doanya. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Loh, kalau janji Allah berarti harus ada dalilnya dalam Al-Quran. Iya, silakan dibuka dalilnya. Surat nomor 21 Al-Anbiya ayatnya 90. Surat Al-Anbiya ayat 90, yaitu doanya Nabi Zakaria alaihi salam. Kita dengarkan doanya Nabi Zakaria, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isi doanya? Meminta keturunan, sama Allah dikabulkan. Punya keturunan, diberi nama Yahya. Kenapa kok dikabulkan? Karena sabar dan khusyuk. Ayat 90 ya. Surat nomor 21 ayatnya ayat 90. Allah Ta'ala berfirman, فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. nah itu khasyi'in, khusyuk. Silakan. Maka kami kabulkan doanya, Yaitu Nabi Zakaria alaihi salam, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, yaitu putranya bernama Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. sungguh Mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. dan mereka adalah Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. mereka adalah orang
orang yang khusyuk kepada kami, makanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya doa yang khusyuk itu apa, Ustaz? Di antaranya adalah yang masuk kategori doa yang khusyuk itu adalah doanya itu disertai dengan keyakinan pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti. Allah pasti mendengar doa saya. Allah pasti mengabulkan doa saya. Kapan? Wallahu alam. Yang penting yakin. Lu kenapa kok kita seyakin itu? Kok punya keyakinan itu? Karena Allah itu punya Asmaul Husna, As-Sami, Maha mendengar. Dan Allah juga memiliki Asmaul Husna, Al-Mujib, Maha mengabulkan doa, Al-Mujib. Makanya tanamkan keyakinan dalam hati, Allah pasti mendengar doa saya dan pasti mengabulkannya. Kapan? Wallahu a'lam. Itu haknya Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang nomor berapa? Yang nomor 4. Sekarang nomor 4, urgensivitas khusyuk. Nomor 1 kan Allah memerintahkan kita untuk khusyuk. Nomor 2, orang yang sholatnya khusyuk itu ciri penghuni Firdaus. Yang nomor 3, orang yang berdoa dalam keadaan khusyuk menjadi salah satu penyebab diterimanya doanya. Yang nomor 4 sekarang orang yang khusyuk, maka dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Orang itu kalau khusyuk dalam segala hal, maka dia mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Mana dalilnya? Ayo kita dengarkan Quran surat 33 Al-Ahzab, surat 33 ayatnya 35. Surat 33 ayat 35, Allah Ta'ala berfirman, Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirin was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafidhin furujahum wal hafidhati والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Baik, kita dengarkan. Itu mohon maaf, ada 8 golongan, ada 8 karakteristik orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Silakan. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, Lanjut. laki-laki dan perempuan mukmin, Laki-laki dan perempuan yang muslim beragama Islam, laki-laki dan perempuan yang mukmin yang beriman. Nah, apa saja amalan mereka? 1, silakan. laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Maksudnya adalah tetap dalam ketaatannya, yaitu istiqomah. Ya, qunut ini istiqomah. Ajak, amalannya ajak, tidak fluktuatif. Nomor 2, Laki-laki dan perempuan yang benar. maksudnya jujur. Nomor 3, Laki-laki dan perempuan yang sabar. nomor 4, Laki-laki dan perempuan yang khusyuk. yaitu masuk nomor 4 itu. Laki-laki dan perempuan yang khusyuk dalam segala hal. Nomor 5, Laki-laki dan perempuan yang bersedekah. nomor 6, Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. nomor 7, Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. itu nomor 7. Nomor 8, Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. maksudnya berzikir. Apa yang akan Allah berikan untuk 8 karakteristik tersebut? Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Tuh, Allah berikan ampunan dan pahala yang besar kepada mereka, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun wanita yang memiliki 8 karakteristik tadi. Nah, itu ya. Sekarang kita lanjutkan, mudah-mudahan kita masuk dalam ayat tadi ya. Mudah-mudahan surat Al-Ahzab ayat 35 tadi. Sekarang kita lanjutkan materi yang nomor berapa ini? 3, hukum khusyuk. Apa hukumnya khusyuk? Bapak Ibu sekalian, ulama beda pendapat.
Saya lebih condong pendapat ulama yang mengatakan khusyuk itu beda dengan tumak nina. Tumak nina itu wajib. Makanya orang sholat tidak tumak nina, sholatnya batal. Sholatnya batal. Sedangkan kalau khusyuk itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan demikian. Jadi yang wajib itu tumak nina. Tumak nina. Maksudnya tumak nina itu apa? Tenang, tidak tergesa-gesa sholatnya. Tenang. Sholatnya tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ya, itu tumanina. Bahkan di dalam hadis Nabi itu semuanya Nabi sebutkan yaitu dengan tumanina. Baik itu ketika rukuk dengan tumanina, i'tidal dengan tumanina, sujud dengan tumanina. Tidak boleh seperti ayam yang mematuk makanan dan seterusnya. Jadi tumanina hukumnya wajib. Kalau khusyuk menurut sebagian pendapat mengatakan hukumnya adalah sunnah. Sehingga orang kehilangan khusyuk, sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Ya, yang batal itu kalau kehilangan tumanina, tergesa-gesa. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Lo dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Kalau khusyuk itu hukumnya sunnah, sedangkan tumanina itu hukumnya wajib. Itu fatwa di antara para alim ulama, sebagaimana yang disebutkan yaitu di dalam apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, sekalipun kita harus menghargai ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan khusyuk itu ya wajib juga, wajib karena perintahnya ada di dalam Al-Quran. Ya, contohnya apa? Perintahnya, karena perintah, hukum asal perintah kan wajib, makanya khusyuk itu tidak sunnah, wajib. Ya kita hargai pendapat ya, ini cuman khilafiyah saja. Dalilnya di mana ulama yang mengatakan khusyuk itu wajib? Al-Baqarah ayat 45. Coba dibuka Al-Baqarahnya ayat 45. Surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya 45. Sebagian ulama bahwasanya khusyuk ada perintah, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Ya, silakan. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Baik, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayat ini memiliki konsekuensi celaan terhadap orang yang tidak khusyuk, dan celaan itu tidak terjadi kecuali karena meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Bahkan dalam beberapa hadis Nabi juga memberikan ancaman bagi mereka yang meninggalkan khusyuk. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas tumanina hukumnya wajib. Adapun terkait masalah khusyuk, bagaimana orang kalau sholatnya tidak khusyuk, apakah batal? Pendapat yang kuat sholatnya tidak batal, hanya saja mengurangi pahala sholatnya, mengurangi pahala sholatnya. Baik, kita lanjutkan sekarang materi yang nomor 4. 4 apa 5 ini? 4, betul. Tips kiat-kiat menggapai khusyuk dalam sholat. Nah, ini yang menarik. Gimana caranya supaya sholat kita ini bisa khusyuk? Banyak caranya. Di antara yang bisa kami sebutkan adalah yang pertama ini supaya bisa khusyuk, tumanina. Jelas ya. Jadi sholatnya tidak boleh tergesa-gesa, harus tenang. Jadi rupanya tumanina ini adalah jembatan untuk menggapai khusyuk. Ya. Orang kalau sudah tidak tumanina, ya hilang dua-duanya. Ya, kekhusyuannya hilang, sholatnya juga batal karena nggak tumanina. Ya. Jadi tumanina alias tenang, tidak tergesa-gesa dalam sholat. Dalilnya di mana?
Dalilnya adalah, silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib 529. Sahih Targhib wa Tarhib 529. Riwayat Abul Qasim dari sahabat Abu Hurairah. Iya betul. Riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya hadis riwayat Abul Qasim Al-Asbahani, ya nomornya 529. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun. Silakan. sesungguhnya seorang laki-laki melakukan sholat selama 60 tahun. Itu bukan laki-laki saja. Jadi yang benar itu adalah itu untuk laki dan perempuan. Sehingga cukup dibaca, sesungguhnya seseorang yang melakukan sholat selama 60 tahun. Siap. Itu juga berlaku untuk wanita itu soalnya. Silakan. Sesungguhnya seseorang ketika melakukan sholat selama 60 Gak usah, gak ada ketika. Oh ya. Sesungguhnya seseorang yang, hanya nambahin yang melakukan sholat selama, ulang lagi. Sesungguhnya seseorang yang melakukan sholat selama 60 tahun, Ya. dan tidak satupun sholatnya yang diterima. Nah, 60 tahun sholat gak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? La'allahu yutimur ruku' wala yutimus sujud, wa yutimus sujud wala yutimur ruku'. Silakan. Bisa jadi karena dia menyempurnakan ruku, Lah rukunya sempurna berarti tumaknina. Ternyata sujudnya, lanjut, tapi tidak menyempurnakan sujudnya. nah berarti tidak tumaknina. Makanya sholatnya tidak diterima. 60 tahun sholat gak diterima, bayangkan. Atau sebaliknya, silakan. Atau dia menyempurnakan sujud tetapi tidak menyempurnakan ruku. Maka syaratnya supaya kita bisa khusyuk harus tumaknina dulu. Yang nomor 2, supaya bisa khusyuk, kiat-kiatnya mengingat mati di saat sholat. Mengingat mati di saat sholat. Jadi sebelum takbiratul ihram, kita tanamkan dalam hati kita, ini adalah sholat yang terakhir yang bisa saya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanamkan bahwasanya setelah ini saya menghadap Allah. Ini bukan katanya orang Jawa apa, bukan ngalup. Apa ngalup itu apa? Arep-arep mati. Bukan. Tetapi ini sesuatu yang disyariatkan supaya tambah khusyuk sholatnya. Seperti itu. Jadi mengingat, karena yang namanya kematian bisa kapanpun, bisa di dalam sholat, bisa setelah sholat. Ya, makanya tanamkan dalam hati kita, ini yang bisa aku persembahkan ya Allah. Ya, saksikan ya Allah, terimalah sholat hamba ya Allah. Lalu dia takbiratul ihram sholat, mengingat mati di. Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Silakan dibuka Ibnu Majah, nomornya 4171 4171 di nomor asli itu ya, Ibnu Majah. Ayo baca. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dia berkata, Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, lanjut. seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Apa kata laki-laki itu? wahai Rasulullah, Ya. ajarkanlah kepadaku ilmu yang singkat, padat. Nah, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah ilmu yang singkat dan padat. Apa jawaban Nabi? Beliau bersabda, Salah satu aja ya yang kita baca nasihatnya Nabi kepada orang itu. Satu aja. Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Silakan. apabila kamu hendak mendirikan sholat, Ulang lagi. apabila kamu hendak mendirikan sholat, Maka sholatlah seperti sholatnya orang yang hendak berpisah. maka sholatlah seperti orang yang mau berpisah, mau meninggal dunia. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Biasanya kalau ada dokter memberikan vonis, ya, umurnya bapak itu tidak lebih dari 3 bulan. Ya, saya mau tanya kira-kira, ini kira-kira ibadahnya khusyuk apa enggak kira-kira? Pol-polan ini sudah ya. Ini 3 bulan, ini jatahnya ini ya. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Nah, baik.
Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3. Tips nomor 3. Tips nomor 3 adalah meresapi dan menghayati setiap ayat yang dibaca. Makanya gimana Ustaz caranya meresapi menghayati? Ya harus tahu arti. Harus tahu arti. Masya Allah. Ya. Lah ini yang dibaca dia tidak tahu artinya apa. Itu harus tahu arti paling tidak. Ya, seperti itu, meresapi, menghayati setiap ayat yang dia baca. Ya. Saya pernah melihat di YouTube, silakan nanti bisa dicek. Kalau nggak salah pada waktu itu imamnya Imam Sesuraim, bukan Sesudes, Sesuraim. Sekarang sudah nggak ada. Beliau nggak jadi imam lagi. Ya seperti itu. Nggak tahu nanti Ramadan ini ya. Yang sekarang kan banyak pengganti imam-imam yang baru. Sesuraim, ya. Itu baca Al-Fatihah. Insya Allah 10 menit sendiri Al-Fatihah. Karena setiap kali membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti nangis. Iyyaka guguk nangisnya ini Iyyaka nangis lagi 10 menit sendiri. Karena paham konsekuensinya ayat ini apa, tafsirnya, maknanya, ngerti. Seperti itu. Lah kita kadang-kadang nggak tahu artinya. Ya seperti itu. Oleh karena itu maka harus meresapi, menghayati setiap ayat yang dibaca. Makanya imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kalau ayatnya itu berkenaan dengan masalah surga, ya mesti nadanya tinggi. Ayat yang berkenaan dengan neraka tinggi. Ya, sebenarnya ayat berkenaan dengan azab tinggi, bisa bawanya bisa, sehingga kita yang tidak tahu artinya ikut terbawa suasana itu, ya ikut semuanya, nggak ada yang nggak nangis, apalagi Sesudes, apalagi kalau sudah waktunya Ramadan, nggak ada satupun manusia yang nggak nangis, jutaan manusia meneteskan air mata, karena apa? Bisa bawanya ayatnya. Nah ini yang katanya Nabi, orang yang paling baik bacaan Al-Qurannya itu kalau kalian lihat dia baca Quran itu sambil dia menangis. Dia baca Quran sambil menangis karena dia tahu meresapi ayat yang dia baca. Seperti itu. Nah, di mana ini dalilnya Ustaz? Supaya kita muncul khusyuknya harus meresapi, menghayati ayat yang kita baca. Dalilnya adalah Ibnu Majah lagi. Buka Sunan Ibnu Majah. Nomornya 1339. 1339. Ayo baca. 1339. Siap. 1339. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Isi sabdanya langsung aja. sesungguhnya orang yang paling baik suaranya dalam Ulang lagi. Sesungguhnya orang yang paling baik suaranya dalam membaca Al-Quran. Orang yang paling baik suaranya dalam membaca Al-Quran, siapa itu? Adalah orang yang apabila kalian mendengarnya sedang membaca Al-Quran, kalian mengiranya dia takut kepada Allah. Nah itu disebutkan dalam sebagian riwayat, ketika kau melihat dia membaca Al-Quran itu sambil menangis, terharu menangis. Lah itu orang yang paling baik membaca Al-Qurannya. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5, nomor 4. Yang nomor 4 ya, kiat-kiat supaya bisa khusyuk ini, meletakkan sutro, tabir pembatas. Meletakkan sutro ini tabir pembatas, macam-macam, boleh dinding, tembok, boleh tiang masjid, pilar, boleh ya, termasuk juga boleh pohon. Nabi pernah sholat menghadap pohon, yaitu pada saat malam perang Badar itu sholat, dan seluruh sahabat tidur kecuali Nabi doa yang nggak tidur sampai pagi. Nabi tidak tidur, jadi besoknya perang Badar, malamnya Nabi sholat menghadap ke pohon itu sambil berdoa kepada Allah SWT. Jadi pohon itu dijadikan sutro, pembatas oleh Nabi. Itu dilihat oleh sebagian sahabat, satu-satunya orang yang tidak tidur hanya Nabi, dan beliau menangis minta kepada Allah.
dan Allah SWT memberikan kemenangan pada saat perang Badar. Yang tidak boleh itu adalah pohon yang biasanya orang menjadikan pohon itu sebagai tempat semedi. Nggak boleh, nggak boleh, akibatnya nanti jadi sesembahan ya. Sholat menghadap ke batu boleh, nggak apa-apa, batu dijadikan sutro, bongkahan besar batu ya, asalkan batu itu bukan batu yang disembah atau biasa orang ngalap berkah di batu itu. Nah, seperti itu ya. Memang ada ustadz di negeri kita, mereka menyembah batu atau menjadikan batu sebagai tempat ngalap berkah. Lu ada, saya bahkan punya videonya, ada mereka berzikir, bahkan tawaf mengitari batu. Bayangkan seperti itu, tawaf loh, ini bukan di Ka'bah, bukan ya. Baik, nah terus kita kaum muslimin kalau sholat itu ustaz, kan arah hadap kita ini kan Ka'bah ustaz. Lah Ka'bah itu kan ya batu berbentuk kubus. Apa kita tidak termasuk paganisme, nyembah berhala ustaz? Enggak lah. Lu kenapa kok enggak ustaz? Dalilnya apa? Falyabudu rabb hadzal bait liilafi quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah yang punya rumah ini. Jadi yang kita sembah itu Allah, bukan nyembah rumah ini, Ka'bah. Ka'bah itu cuman sekadar arah hadap, bukan sesembahan. Makanya kaum muslimin di rumah-rumah mereka tidak perlu memiliki miniatur Ka'bah, nggak perlu. Ka'bah-Ka'bahan ditaruh di rumah, nggak perlu. Layaknya mereka non muslim harus ada salib patungnya siapa, nggak perlu. Iya, lawang bahkan kita yang tidak bisa melihat Ka'bah, arah hadap kita bukan Ka'bah, Masjidil Haram. Al-Baqarah 144 ayatnya, di mana saja kalian berada menghadaplah ke arah Masjidil Haram, bukan Ka'bah. Menghadap Ka'bah itu kalau lihat Ka'bah baru arah hadapnya Ka'bah. Lah kalau tidak bisa lihat Ka'bah, arah hadapnya Masjidil Haram. Itu ya. Lah ini yang kadang-kadang tidak dipahami ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, lah Masjidil Haram dari negeri kita itu di arah mana? Arah barat, selesai. Barat itu di mana? Di belakang saya. Ya wes, nggak usah tiap tahun softnya itu dikasih apa itu lakban, nggak usah mereng, nggak usah ya. Nabi pernah mengatakan ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah, antara timur dan barat itu kiblat. Lu timur dan barat itu kiblat. Timur itu sana, barat sana, itu kiblat. Lu terus sholatnya gimana? Mohon maaf, Nabi mengucapkan ini karena Nabi posisinya di Madinah. Anggap saja Al-Muhajirin ini Masjid Nabawi. Jadi kalau kita menghadap ke belakang saya, Anda sholat di Masjid Nabawi, itu selatan, bukan barat. Selatan, makanya kanan kirinya itu barat dan timur, sehingga yang tidak boleh ke arah utara. Makanya Nabi mengatakan jangan kalau pipis BAB menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Lalu Nabi bersabda menghadaplah ke arah barat dan timur. Itu kalau diterapkan di Indonesia gak iso, gak bisa, karena Nabi ngomong demikian, kiblatnya arah selatan. Makanya barat dan timurnya kanan kiri. Berarti yang tidak boleh kalau di Madinah, kalau pipis menghadap selatan, selatan sana, anggap sana Masjid Nabawi kiblatnya. Nggak boleh menghadap selatan, nggak boleh menghadap ke arah timur. Yang boleh itu barat sama, nggak boleh menghadap utara. Yang boleh itu barat sama timur. Itu di Madinah. Di Indonesia dibalik, arah hadap kita Masjidil Haram barat, berarti yang tidak boleh barat dan timur. Yang boleh kalau pipis
BAK BAB, utara sama selatan. Lah kita kembalikan kiblat tadi. Ya, antara barat dan timur itu kiblat. Itu di Madinah. Kalau di negeri kita berarti antara utara dan selatan itu kiblat. Anda sholat mau miring ke sana itu kiblat. Anda sholat mau lurus kiblat. Anda sholat mau miring ke kiri ke sana itu kiblat. Utara selatan ini semuanya kiblat. Yang bukan kiblat itu sana tuh, timur, itu bukan kiblat. Jadi tidak perlu miring. Lah yang paling aneh lagi, saya juga bingung, imamnya miring, makmumnya lurus. Ada ndak sholat kayak gini? Imamnya sholatnya miring, makmumnya lurus semua. Ya, ini ya, makanya cukup mana barat di belakang kita, selesai. Ngapain kita pakai ngecek? Ini setiap tahun terjadi pergeseran. Masjidil Haram di mana sih Masjidil Haram? Dari Indonesia arah barat, selesai. Barat Anda di mana? Di belakang. Kau usah miring-miring, ngele-ngele estetika juga. Ngurangi jumlah jamaah atau tidak? Kurangi. Seperti itu. Sudah lurus saja, nggak perlu bingung. Ya, itu baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah, lawung saya bawa sajadah yang ada kompasnya, ada arah kiblatnya. Sholat di Masjid Nabawi, tak hamparkan ngadep selatan ya, blek, sudah miring. Loh, ini pada lurus ini sholatnya, mestinya miring ke sana ini, miring ke sana ini. Ya, miring ke sana. Lah terus kemudian ada orang Arab gitu ya. Begitu tak lihat gini, saya bilang sama jamaah kita, iki nek nurut iki kompas iki, miring sana. Ini Masjid Nabawi. Katanya orang Arab ini, kullu. Hadza kiblah. Ya, sana kiblat, sini kiblat. Ya, jadi nggak apa-apa. Anda mau miring, Anda mau lurus, semuanya kiblat. Jadi tidak perlu kemudian. Bahkan kalau kita beli sajadah itu pasti miring itu, pasti miring sholatnya. Ya, Anda beli, Anda amarkan sholat di Al-Muhajirin, Anda amarkan, mesti miring arah sana. Gak usah miring, lurus saja. Ya, sama saja kok, mau miring, mau lurus, mau ke sana. Sesekali Imam Al-Muhajirin miringnya ke sana. Sesekali, biar heboh. Biasanya rata-rata sana kan? Rata-rata kan sana kan? Rata-rata. Biasanya kan lurus, biasanya kan gini. Ini enggak, sana aja. Ya. Kalau mau miring ke sana, sampaikan. Ma bainal masyriqi wal maghrib wal qiblah. Ya, sambil bawa dalil tapi ya, riwayat Tirmidzi itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya, kembali ke materi kita, pasang sutro. Sutronya boleh apapun. Yang tidak boleh dijadikan sutro adalah, yang tidak boleh ini ya, orang yang sedang ngobrol itu kita sholat di belakangnya, nggak boleh kita jadikan sutro. Termasuk juga yang tidak boleh itu adalah sajadah. Sajadah itu alas sholat, bukan pembatas sholat. Termasuk garis sof ini, garis sof ini pembatas sholat. Mohon maaf, ini alas sholat, bukan pembatas sholat. Seperti itu. Lah yang namanya sutro ada syaratnya. Tingginya itu sekitar muakhiratul rahl. Apa itu muakhiratul rahl? Pelana kuda yang diduduki oleh penunggang kuda, tingginya segitu. Kurang lagi kalau diukur kurang lebih sekitar 2/3 atau 1 hasta lah. 1 hasta itu antara ujung jari tengah sampai ke siku. Ini 1 hasta. Jadi sutro itu bentuknya harus meninggi, bukan melebar, meninggi. 1, kurang dari ini boleh. Boleh, termasuk orang yang lagi duduk berzikir, kita sholat di belakangnya, ya nggak usah kita ngomong, Pak jangan kemana-mana ya. Ketika sutro kita hilang, orang itu beranjak pergi, maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, tidak ada tuntunannya kita bergeser ke kanan atau ke kiri mencari sutro. Nggak ada tuntunannya. Sholatlah sedapatnya. Kadang-kadang kita sholat, ternyata yang kita taruh itu papan kecil itu, nah itu diambil orang, kehilangan sutro kita. Akhirnya kita geser ke kanan, ya ternyata diambil lagi, geser lagi. Nah terus
Kenapa? Lama-lama pulang lama-lama ya. Baik, jadi nggak perlu mencari sutro terdekat, maju ke depan atau nggak perlu. Sholatlah sedapatnya. Seperti lah, jaraknya berapa antara kita dengan sutro? Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah sholat di dalam Ka'bah. Boleh Ustaz sholat di dalam Ka'bah? Boleh. Yang tidak boleh itu di atas Ka'bah, nggak boleh. Itu ada larangan, ada dalilnya. Kalau misalnya di Masjidil Haram lantai 2, nggak apa-apa, kan bukan di atas Ka'bah, ya. Jadi kan ada tempat-tempat sholat yang nggak boleh itu, seperti kandang onta, nggak boleh sholat di situ, termasuk di tempat penyembelihan, termasuk juga di tempat pembuangan sampah, termasuk di tempat peribadatan Yahudi sinagog, termasuk di tempat peribadatan yang menjadi ciri khusus mereka, ada salibnya, patungnya, nggak boleh. Makanya ada saudara kita kemarin berobat di salah satu rumah sakit, rumah sakitnya rumah sakit non muslim. Lah itu ketika dia off nama di situ, lah dia kan pengen sholat. Lah di situ kamarnya ada salibnya. Gimana ini? Ya diturunkan atau ditutup pakai kain. Diturunkan karena malaikat rahman tidak mau masuk ke tempat seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Banyak tempat-tempat sholat yang kita termasuk di tengah jalan. Ya jelas susah tengah jalan ya tidak boleh sholat. Enggak, pernah lihat nggak sholat id nutup jalan? Sholat id itu tanah lapang, bukan nutup jalan, kecuali orang lain diberikan akses sehingga mereka tidak kesulitan ketika keluar. Nah, ini enggak, langsung tutup, nggak dikasih akses, itu nggak boleh, dilarang ya. Dan masih banyak, termasuk juga adalah yaitu sholat di tempat-tempat yang lain yang dilarang. Adapun di dalam Ka'bah boleh. Nah ini ceritanya Ibnu Umar sholat di dalam Ka'bah, antara dia dengan tembok Ka'bah itu 3 hasta. Beliau dengan tembok Ka'bah itu 3 hasta. Lah kalau 1 hasta itu sekian, anggap ini 50 cm ya, 1 hasta ini berarti kalau 3 hasta berarti ya 150 cm, 1,5 meter lah kurang lebih. Saya mau tanya, panjangnya sajadah itu berapa panjangnya? Ini berapa ini? Dari tempat berpijak ini, soft ini ke depan. Ada 120? 120 ya, kurang lebih 120 ya, sekitar itulah, atau 150 kurang lebih ya. Wallahu a'lam wa bishawab ya. Kenapa kok harus masang sutro? Karena kalau tidak dipasang sutro, sholat kita nanti gak bisa khusyuk, dilewati oleh banyak orang ya, seperti itu. Dan kalau sudah dilewati oleh orang padahal kita sudah masang sutro, dilewati, ya tolong dihadang. Saya pernah sholat, ternyata sholat saya mau dilewati orang, saya hadang, malah tangan saya disalami. Jadi saya itu sholat itu gini terus, disalami sama dia ya. Dalam hati dia apa? Gak khusyuk sudah ya, disalami sama dia. Maksudnya dia mau lewat tempat itu, kan ada tempat yang lain. Lah ini mungkin karena belum tahu ilmunya. Kita dulu juga seperti itu, belum tahu ilmunya ya. Baik ya, kita doakan supaya dapat hidayah. Amin. Kita lanjutkan, jadi meletakkan sutro. Kita lanjut aja. Nomor 5, dalilnya menyusul. Nanti saya share, PDF-nya saya share. Nomor 5 adalah rapatkan soft, jangan renggang. Soft yang renggang itu bikin tidak khusyuk. Rapatkan soft, jangan renggang. Itu tips nomor 5 itu. Merapatkan soft, jangan renggang. Jangan renggang. Ya. Yang nomor 6, kita langsung teruskan aja ya, dalilnya menyusul. Yang nomor 6, jika bacaan atau hati sudah tidak fokus, maka bacalah ta'awud. Bacalah ta'awud, lalu meludah ke arah kiri 3 kali. Jadi kalau sudah hati tidak karu-karuan ya, hati ini memikirkan yang lain-lain, terutama ibu-ibu ya, memikirkan do kol kasono opo ya, masa opo dino iki ya, sop-sopan ya wis bendino ya, rawon ya gak duwe keluar ya, soto ya kok kurang menarik ya, nek brengkesan enak kok ya brengkesan iki ya, itu tapi gak duwe tongkol. Nah itu ya, kan repot gitu ya. Nah yang kayak begini nih, kalau sudah hati tidak fokus ya, bacaan tidak fokus, langsung baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus meludah ke arah kiri 3 kali
gitu aja, meludah. Nggak pakai kek. Nggak pakai kek, nggak pakai apa ya, kan ini sholat sendiri ya. Kalau sholat berjamaah nggak pakai kek ya, maksudnya nggak betul-betul meludah, hanya sekadarnya saja. Maka kata Nabi, godaan seperti itu akan hilang ya. Baca ta'awud. Lah terus materi yang nomor berikutnya, materi nomor 5. Yang nomor 5 itu apa? Jauhi perkara yang dapat menghalangi kekhusyuan. Apa saja yang bikin sholat kita tidak khusyuk? Itu ada 5. Oh mohon maaf, banyak ini, ada 8 ini yang bikin sholat kita tidak khusyuk. Di antaranya ya, yang bisa kami sebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah sholat di tempat yang banyak gambarnya. Oh ya, jadi masjidnya itu banyak ornamen-ornamen, ya gambar-gambar. Lah Masjid Nabawi ya apa Ustaz? Ya memang tidak dipungkiri ya luar biasa ya. Ya padahal ini tidak terlepas dari nasihat para ulama tentunya ya. Baik, jadi menjauhi tempat sholat yang penuh dengan gambar atau hiasan ya. Termasuk juga diantaranya adalah hindari sholat pada saat makanan sudah dihidangkan. Jadi jangan sholat dulu ya. Kalau makanan sudah disajikan, makan dulu baru sholat. Sebab kalau tidak, kepikiran itu nanti. Ini sudah disajikan, dia sudah lihat ya, ternyata sholat. Akibatnya nanti di dalam hatinya akan berkata, entek koyo entek kauman entek. Ya, apalagi dia pesan sama anaknya, jangan dimakan loh ya. Ini punyanya Abi loh ini ya, punyanya Abi. Eman-eman jangan dimakan. Tak pakai buka puasa nanti. Iya ya Abi, Abinya sholat, anaknya tambah nyeruput. Hatinya, dalam hati apinya entek khalas sing tak entek entek. Ya Allah ya salahnya sendiri. Ya Allah. Makan dulu baru sholat. Kalau sudah disajikan, kalau belum disajikan ya sholat dulu ya. Terus hindari sholat pada saat menahan buang air kecil, buang air besar nggak boleh, ngempet nggak boleh. Ini ngempet pipis sholat, imamnya di Al-Muhajirin sholat maghrib Al-Baqarah, Masya Allah, tengah-tengah misalnya ya, tengah-tengah Al-Baqarah, itu pasti suwene imam mikir suwene. Nah nggak khusyuk kan. Nah, makanya tuntaskan dulu buang hajatnya. Perkara nanti dia telat kan masbuk, tinggal menambahi jumlah rakaat yang ketinggalan, enak kok ya, seperti itu. Baik, terus hindari bau-bau yang tidak sedap seperti bau mulut maupun bau badan, karena ini bikin tidak khusyuk. Kita sholat ternyata di samping kita ini orang sholat subuh tidak sikatan rupanya. Ya, angop, menguap, nggak ditutup atau bersin, hajing, muncrat. Nah ini ya, nggak khusyuk. Amin, amin. Ya. Itu saya pernah sholat di samping orang seperti ini. Kalau nggak salah orang Pakistan itu, dia itu sholat bawa kresek hitam, tak pikir apa, saya pikir seperti buah apel. Nggak taunya sambil menunggu iqamah dikeluarkan ternyata bawang bombay. Mereka kalau makan bawang bombay seperti kita kalau makan buah pir, jadi digaduk krenyes terus. Allah, begitu sholat gelegean, nggak ditutup. Rasanya innalillah ya, kayak gini nggak boleh lo ganggu. Nabi pernah mengatakan jangan dekati masjid kami ya, orang yang sudah memakan sayur-sayuran dan buah-buahan yang menimbulkan bau mulut, bau badan tidak sedap, jangan dekati masjid kami. Tuh, sampai seperti itu. Karena bukan hanya manusia yang tersiksa, malaikat yang ada di masjid itu juga ikut tersiksa. Nggak boleh. Hindari. Kalau sayur-sayuran apa yang bisa menimbulkan bau mulut? Peti, jengkol, rebung. Kalau buah-buahan, duren, nangka
ya, termasuk itu ya. Nah, maka kalau bisa bukan haram ya, berkumur dulu, bersiwak, menggosok gigi ya, dibersihkan. Ustadz boleh enggak Ustadz? Di samping saya ini bau badan, bau ketek. Enggak kuat Ustadz rasanya ini. Ya Allah, baunya ini bau ketek, bau keringat. Enggak kuat. Boleh enggak saya mufarroqoh? Saya tak putus sholat saya pindah ke belakang, soft belakang. Ya, seperti itu boleh enggak? Boleh. Katanya ulama boleh. Daripada kau enggak khusyuk, boleh tinggalkan. Ternyata sampingnya bau lagi, pindah lagi ke belakang. Entek airnya orangnya. Enggak boleh. Ya Allah Ustadz, itu bukan hanya laki-laki Pak Ustadz, katanya ibu-ibu, perempuan juga ada Pak Ustadz. Itu mungkin itu apa ini busananya atau jilbabnya atau apanya nggak pernah ganti atau nggak pernah dicuci, baunya Pak Ustadz. Oh, itu ternyata wanita juga ada. Saya pikir bapak-bapak yang kayak begini, ternyata ada ibu-ibu. Belum lagi bau badannya, Allahu Akbar ya, nggak boleh. Ya, mentang-mentang kalau keluar rumah tidak boleh pakai parfum. Ya bolehlah kalau deodoran, menghilangkan bau tidak sedap. Yang tidak boleh itu adalah aroma parfum yang menyerba. Kalau sekedar deodoran atau lotion yang apa ini, yang tidak menimbulkan bau menyerba. Gini loh, cirinya minyak wanginya wanita, parfumnya perempuan sama laki-laki itu beda. Kalau parfum wanita itu berwarna dan baunya itu tipis, hambar baunya. Itu baru tercium kalau ada temennya sesama wanita, rangkulan baru bau. Karena dia mungkin dia taruh di lehernya atau apa. Tapi kalau dialog begini nggak bau. Ya, itu cirinya parfum wanita. Jadi dia berwarna merah, kuning, berwarna, tapi baunya itu tipis. Ya, hampir nggak bau. Sedangkan kalau laki-laki ciri parfumnya yaitu transparan tapi strong. Nah, itu lagi-lagi. Itu Nabi loh itu yang mengatakan ciri-ciri parfumnya. Nah, seperti itu ya. Baik, jadi kita lanjutkan. Perkara nanti di rumah mau satu botol dihabiskan tidak apa-apa ya, ulawong di rumah itu. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, hindari sholat dalam keadaan ngantuk. Hindari, jangan nanti nggak karu-karuan ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairu wa abqa. Lu tembusnya surat Al-A'la ya, terakhir suhufi Ibrahim. Lu kok tembus ke sini ya, itu ngantuk soalnya ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu ya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tembus Al-Asr ya. Baik, jadi baca Al-Asr juga begitu, salah. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Al-kafirun gak kelar-kelar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun wala ana wala antum abidun nama. Ya lakum dinukum wala antum abidun nama. Jadi karena mirip-mirip gitu ya, maka kalau ngantuk jangan sholat. Nabi yang melarang ya. Sebaiknya hilangkan kantuknya dulu ya. Terakhir jangan menguap ketika sholat, apalagi sampai bersuara. Nggak boleh, karena ditertawakan oleh syaitan. Nggak boleh. Jadi kalau menguap dalam sholat beda dengan di luar sholat. Kalau di dalam sholat melakukan fal yakdim. Apa fal yakdim? Gigi atas menggigit bibir bawah. Itu kalau angop di dalam sholat, menggigit bibir bawah, menahan. Tapi kalau di luar sholat, maka punggung telapak tangannya yang kiri itu menutup mulutnya. Punggung tangan, bukan telapak tangan, punggungnya. Itu kalau di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, maka menahannya. Nah, itu disebutkan fal yakdim, itu adalah gigi atas menggigit bibir bawah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir penutup,
Terakhir, hindari khusyuk palsu. Ya, apa khusyuk palsu ini? Nah, ini ya, baik, saya akan bacakan ya. Mohon maaf ini. Hal ini bisa kita lihat pada buku yang ditulis oleh seseorang yang lahir 65 di desa Alas Bulu, yaitu inisialnya saya bacakan aja ya, saya nggak sebut namanya, AS, Ustadz AS ya. Buku tersebut berjudul Pelatihan Sholat Khusyuk, Sholat sebagai meditasi tertinggi di dalam Islam. Nah, ternyata di dalamnya isi buku ini adalah diterangkan tentang cara menggapai khusyuk. Ini adalah model-model seperti orang-orang ya, layaknya orang Hindu bermeditasi dan seterusnya. Maka ini tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW ya. Anda tahulah siapa ya. Bahkan ini kami nukil untuk lebih jelasnya. Penyimpangan dan kesesatan di dalam buku tersebut bisa dilihat pada majalah Al-Furqan nomor 98 edisi ke-6. Saya punya majalahnya, tahun ke-9, yaitu tahun Hijriah 1431 atau tahun 2010 Masehi, halaman 41 sampai 45 di majalah Al-Furqan yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Al-Furqan Sedayu Gresik. Baik, itu dijelaskan rinci penyimpangan yang ada di buku itu, ditulis oleh Ustadz ini. Baik, wallahu a'lam wa bishawab ya. Maka untuk menggapai khusyuk ikutilah tuntunan Nabi SAW. Karena apa? Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah dalam Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian Bapak Ibu, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Karena waktunya sudah mendekati maghrib ya, insya Allah nanti materinya akan kami share ke takmir Masjid Al-Muhajirin, dan silakan nanti diminta ke takmir masjid, insya Allah. Kita tutup saja kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.